Untuk SOS itu berhasil menjual 231.000. Usai Aina dikonfirmasi menjadi MC, bahkan sebelum debutnya nih, ada salah satu media yang menyoroti tentang hal tersebut. Mereka berbicara tentang keadilannya bagi MC acara musik dapat kesempatan untuk jadi MC dikarenakan berkat dukungan dari agensi. Why? Kenapa itu seperti dipermasalahkan? Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bincang-bincang mengenai fakta-fakta dari Heart to Hearts. But wait a minute, sebelum itu aku izin ya guys untuk nge-affiliate produk body care buat kalian-kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian. Apalagi bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, habis itu Lebaran, dan aku juga yakin banyak dari kalian yang pengen tampil glowing di saat hari raya. So maybe kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, kalian itu bisa luluran atau enggak pakai gel eksfoliasi dari Shinsui Glow Spa ini. Guys, saat kalian pakai ini, daki-daki kalian itu nanti akan terangkat, dan ketika sel kulit mati ini terangkat, kulit kalian akan terlihat lebih cerah. Habis itu ya terasa lembut banget. Yang berikutnya adalah kalian bisa pakai body washnya Naim. Guys, sekedar untuk informasi saja, produk ini diperkaya dengan organik merupakan argan oil untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit kalian. Dan jujur setelah aku rutin pakai ini ya, kulit tuh terasa lembut banget, terus lembab juga. Terus untuk step yang berikutnya adalah pakai body serum. Kalau aku sendiri itu lagi nyoba body serumnya Herboris, dan bener sih guys, usai aku rutin pakai, kulit terlihat lebih cerah dari waktu ke waktu. Alright, jadi itu adalah beberapa tips buat kalian yang pengen kulit kalian cerah. Dan buat yang mau coba produk-produk ini, nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, kali ini kita bakal bahas tentang fakta-fakta dari Heart to Hearts. Fakta yang pertama yaitu tentang Heart to Hearts yang sudah memiliki kesepakatan bersama dengan beberapa brand. Jadi ya teman-teman, sebelum mereka debut resmi nih, SOS itu telah dikonfirmasi menjadi model untuk beberapa brand besar. Salah satunya adalah dengan Mega MGC Coffee. FYI, Mega MGC Coffee adalah jaringan kedai kopi di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 2015 dan dioperasikan sebagai franchise. Restoran ini populer banget loh guys di kalangan pelajar dan juga anak muda. Salah satu alasannya adalah dikarenakan harganya yang cukup terjangkau. Sementara itu untuk SOS dikabarkan akan banyak tampil di gerai franchise tersebut. Dalam keterangan resminya, manajemen mengatakan bahwa fans nanti dapat pengalaman berbeda dalam bertemu dan berkomunikasi dengan artis kesayangan mereka dengan berbagai cara di store Mega MGC Coffee seluruh Korea. Wih, menarik banget ya teman-teman. Dan selama sama dengan Mega MGC Coffee, SOS itu juga bekerja sama dengan Musinsa guys. Bahkan ya untuk Musinsa itu juga telah merilis foto individual dari member Heart to Hearts. Dan sekedar untuk informasi tambahan, Musinsa merupakan salah satu brand fashion populer di Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 2003 silam. Dan sebelumnya mereka itu telah bekerja sama dengan banyak idol K-pop. Salah satunya adalah Rise. By the way, Rise itu adalah kakaknya SOS ya guys. Dan untuk boy group tersebut itu juga digais saat masa baru debut pada tahun 2023 yang lalu. Selain itu ya guys, untuk SOS itu juga berkolaborasi dengan serial animasi Catch Tiny Pink. Kerjasama tersebut ditandatangani oleh SM Entertainment dan juga SAMG Entertainment pada tanggal 17 Februari 2025 yang lalu. Ya kurang lebih 7 hari sebelum SOS debut resmi. Nantinya ya teman-teman, mereka itu akan mengusung kolaborasi dalam membuat konten inovatif dan produksi merchandise yang menarik. Wih, jadi kepo ya ngelihat bagaimana kolaborasi mereka. Dan guys, sekedar untuk informasi tambahan, Catch Tiny Pink sendiri merupakan serial animasi Korea Selatan garapan SAMG Entertainment yang seri perdananya itu tayang di KBS 2 pada tahun 2020 yang lalu. Next ke fakta yang kedua yaitu tentang penjualan album. Yorobun, itu tahu gak sih bahwa ternyata ya album debut dari SOS yang judulnya adalah The Chase menempati peringkat kedua loh sebagai album girl group terlaris di hari debutnya atau di hari pertama penjualan. Seperti data yang aku dapatkan dari Korean Sales, untuk SOS itu berhasil menjual 231.648 kopi di hari pertamanya. Sementara itu, di posisi pertama ada New Jeans dengan total penjualan album 262.815 kopi selama hari pertama. Dan guys, melihat hal ini, netizen Korea mengungkapkan kekagumannya. Beberapa dari mereka berkomentar seperti ini. Aku penggemar SM versi nenek, maksudnya dia itu adalah penggemarnya SM yang udah nenek-nenek. Dan aku sudah membeli versi mini book mereka. Fighting! Masa sih nenek-nenek?
Masa ya? Udah nenek-nenek? Kayaknya enggak sih. Mungkin seumuran kayak kita gitu ya kan. Udah ngefans dengan artis SM dari dulu. Mungkin dari generasi kedua gitu. Makanya dia bilang dia itu adalah penggemarnya SM versi nenek-nenek. I think so. Terus yang berikutnya ada yang komen kayak gini. Penjualannya sih cukup baik ya. SM punya banyak fans internasional. Lanjut kita masuk ke part yang ketiga adalah tentang member dari Heart to Heart yaitu Aina yang dikonfirmasi menjadi MC sebelum debut resminya. Jadi Robon pada tanggal 10 Februari 2025 yang lalu, media mengabarkan bahwa Aina itu akan menjadi salah satu pembawa acara musik mingguan MBC yang bertajuk Show Music Core. Nantinya dia akan menjadi MC bersama dengan Yuvin dari Zero Base One dan Dohun dari To Us. By the way, usai Aina dikonfirmasi menjadi MC bahkan sebelum debutnya nih, ada salah satu media yang menyoroti tentang hal tersebut. Adapun media yang aku masukkan adalah Ten Asia. Di salah satu bagian artikel, mereka menuliskan seperti ini, langsung aja aku baca ya guys terjemahannya. Menjadi MC di acara musik memungkinkan seseorang untuk meninggalkan kesan abadi pada pemirsa setiap minggu. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran akan nama dan wajah mereka, tetapi juga meningkatkan pengakuan grup. Ini adalah posisi yang disambut baik oleh penggemar K-pop. Namun situasinya Aina berbeda dari kedua rekannya yang secara bertahap nanjak dalam industri ini. Maksudnya kayak gini guys, Aina sama dua rekannya itu Gyuvin sama Dohun itu berbeda. Bedanya kayak gimana? Gyuvin sama Dohun itu udah debut, sementara Aina itu belum debut resmi, tapi sudah dikonfirmasi menjadi MC di acara tersebut. Lanjut kita baca lagi. Aina belum menunjukkan apapun karena dia bahkan belum debut. Itu bisa dimengerti karena dia belum melakukan debut panggung resminya. Aina pertama kali dikenal publik melalui pengangkatannya sebagai MC Music Core sebelum panggung debutnya. Satu-satunya aspek penting dari latar belakangnya adalah bahwa dia menandatangani kontrak di bawah SM Entertainment. Tanpa dukungan perusahaan, tidak ada alasan untuk menunjuk Aina, yang bahkan belum bisa dianggap sebagai pendatang baru sebagai MC. Inilah sebabnya mengapa ada pandangan kritis terhadap pemilihannya. Di masa mendatang, Aina harus memperkenalkan berbagai grup dan juga lagu-lagu mereka sebagai MC. Mengingat dia mendapatkan posisi ini berkat agensinya, publik kemungkinan akan melihatnya dengan sudut pandang yang lebih kritis. Beban di pundak pendatang baru yang baru saja debut ini menjadi lebih berat. Oke, jadi seperti itulah bagaimana artikel dari Ten Asia nih guys. Dan bisa melihat artikel ini, beberapa netizen maju untuk membela Aina. Beberapa dari mereka berkomentar, keadilan, sudah puluhan tahun loh di industri ini nggak adil. Ngomong kosong macam apa ini? Ten Asia. Mereka berbicara tentang keadilannya bagi MC acara musik. Waktunya siapapun dapat mengatakan ini itu adalah viralitas negatif yang dipaksakan. Dan well, kalau menurut aku ya guys, kalau menurut aku nih secara pribadi ya, gak masalah sih sebenarnya kalau Aina itu ditunjuk atau dikonfirmasi jadi MC bahkan sebelum debutnya. Kenapa aku gak permasalahin tentang hal itu? Karena gini, jadi MC itu adalah tentang bagaimana kemampuan seseorang untuk membawakan sebuah acara. Itu ya guys poinnya ya. Lagi pula kenapa ya jika Aina dapat kesempatan untuk jadi MC dikarenakan berkat dukungan dari agensi? Why? Kenapa itu seperti dipermasalahkan? Karena bukannya kita semua udah tahu ya bahwa ini tuh udah jadi rahasia umum di industri hiburan, di mana dukungan agensi memang sangat dibutuhkan oleh idol. Makanya banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk bisa masuk dan juga debut di agensi besar. Dan yang buat aku nggak terlalu mempermasalahkan tentang hal ini adalah selama nggak ada yang namanya kecurangan. Misal kayak gini guys, untuk jadi MC di acara ini ada syarat-syaratnya nih, syaratnya kayak gini, udah debut dalam beberapa tahun, terus kriterianya kayak gini. Nah kalau syarat-syarat dan juga kriteria yang dilanggar, barulah bisa dipermasalahkan. Nah kalau dalam hal ini, apakah Aina ada melanggar syarat-syarat dan juga ketentuan-ketentuan yang ada? Kalau nggak melanggar apapun, kenapa dipermasalahkan? And how about your opinion? Antar komennya di kolom komentar. Lanjut ke part yang berikutnya adalah tentang nama fandom. Eurobon dalam fan showcase yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2024 yang lalu, S2S itu sudah mengumumkan nama fandomnya. Dan nama fandom mereka adalah S2U. S2U sendiri itu merupakan singkatan dari Send to Universe atau bisa juga Send to You. Nama tersebut dapat berarti bahwa cinta dan juga pesan dari S2S itu dikirimkan ke seluruh jagat raya dan juga kepada para penggemar. Dan di sini ada salah satu member dari S2S yaitu Juun menjelaskan seperti ini. S2 menyerupai bentuk hati. Dalam nama grup kami, tulisan S2 di tengah juga melambangkan itu. Dengan menambahkan you ke dalamnya, itu artinya fans kami akan selalu berada di pusat hati kami. Dan kita, atau member dan juga fans, itu akan selalu berdekatan satu sama lain.
Lanjut kita masuk ke fakta yang berikutnya adalah kita bakal bahas tentang makna emoji dari para member nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa para membernya itu kan milih beberapa emoji ya. Dan aku yakin banyak dari kalian yang penasaran tentang apa sih alasan dibalik mereka yang memilih emoji tersebut. Dan coba sekarang kita kepoin ya guys apa aja alasannya. Kita mulai dulu dari Jiwoo kali ya. Nah kalau Jiwoo sendiri itu kan milih strawberry ya. Nah ternyata nih dia memilih emoji tersebut karena dia itu suka dengan karakter Ichigo Amano yang seperti strawberry dari animasi Yumero Patisserie. Next untuk Carmen dengan emoji pohon palem. Nah guys, untuk Carmen sendiri memilih emoji tersebut dikarenakan dia itu pengen tumbuh menjadi orang yang kuat dan bisa diandalkan seperti pohon palem. Wih, alasannya buat tersentuh banget gak sih guys? Next ada Yuha si Pink Princess yang memilih pita pink. Nah simpelnya nih guys, dia memilih emoji tersebut ya karena dia suka sama warna pink. Next untuk Stella dengan emoji cupcake. Stella sendiri memilih emoji tersebut dengan harapan nih guys untuk para penggemar akan selalu teringat dengannya ketika melihat makanan yang manis. Karena cupcake kan makanan manis guys. Kemudian ada Ju-eun yang memilih Purple Alien. Adapun untuk Ju-eun sendiri memilih emoji tersebut karena dia itu bermimpi untuk bertemu dengan alien di masa depan. Wih, alasannya cukup unik ya guys. Ju-eun gak takut sama alien. Kalau aku takut sih. Next untuk Kaina dengan emoji sunflower. Nah teman-teman, layaknya bunga matahari yang selalu melihat ke matahari, Aina juga pengen nih dirinya itu dapat terus melihat fans di masa depan. Wah, tersentuh banget ya dengar alasannya. Yang berikutnya adalah untuk Ian. Untuk Ian sendiri memilih emoji green fish. Nah untuk dirinya memilih emoji tersebut karena dirinya memiliki banyak pesona yang tak terduga dalam dirinya. Sama seperti green fish. Sementara untuk si Magni atau si bungsu yaitu Yeon itu memilih emoji smiley. Sama seperti emoji tersebut, saat tersenyum dia itu terlihat seperti emoji smiley. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah makna dari emoji ke-8 member. Sekarang udah tahu kan guys? And the last fakta adalah tentang konsepnya. Yorobun, konsep dari SOH itu adalah dreamy dan juga misterius. Kalian semua pasti udah pada nonton kan MV-nya, ya kan? Kalau belum nonton, buruan deh guys nonton. Nah di MV-nya kita itu diperlihatkan tentang mereka yang mengalami fenomena misterius dalam perjalanan mereka. Dan mengutip dari penjelasan resmi ya, The Chase merupakan lagu yang terinspirasi dari Alice Adventures in Wonderland. Dalam kisah tersebut, Alice yang penuh rasa ingin tahu mengejar kelinci putih hingga akhirnya terjatuh ke dunia ajaib penuh dengan misteri. Dan begitu pula dengan H2H. Untuk masalah perteorian ini bisa kita bahas di next video ya guys. Kan aku juga udah buat teorinya dan nggak tahu juga sih apakah akan diupload sekarang atau besok. Nanti kita lihat aja deh ke depannya. Kalau kalian sendiri pengen videonya diupload sekarang atau nanti guys? Komen-komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, jadi seperti itulah beberapa fakta dari Heart to Hearts. Buat SOS terus semangat ya. Karena kalau kalian lihat ya dari kemarin mereka itu terus dibombardir dengan komen begini, komen nyinyiran, komen hate dan sebagainya. Dan untuk para fans, kalian bisa fokus aja nih ke Heart to Hearts. Entah itu dengan cara streaming MV mereka ataupun streaming lagu mereka di platform music. Intinya keep fighting. Yorobun, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Game pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang mungkin kulitnya itu kusem, habis itu kasar, banyak komedo, udah pakai ini itu tapi belum kelihatan hasilnya, kalian mungkin bisa coba untuk melakukan peeling ya teman-teman. Dan salah satu produk peeling yang menurut aku bisa banget kalian coba adalah produknya Autumn Pure Nature. Ini juga harganya terjangkau banget ya teman-teman. Ukuran 100 ml, aku beli cuma 115.000. Kemarin aku dapat diskon. Jadi kalau kalian dapat diskon, buruan di check out. Kalian juga dapat lihat ya bagaimana before and after setelah aku pakai. Kelihatan banget hasilnya. Wajah itu terlihat lebih cerah. Habis itu ya yang paling ngerasa itu adalah teksturnya. Setelah aku rutin melakukan feeling, wajahku itu kayak lembut banget. Dan tolong di note ya guys, sebelum kalian pakai produk ini, baca dulu petunjuknya, jangan langsung pakai. Yang mau nanti bisa langsung cek produk ya guys. Thank you so much ya semuanya dan bye bye everyone.